Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore kali ini kami akan Waalaikumsalam. menyampaikan mempresentasikan tugas perilaku organisasi dalam bidang komunikasi kepercayaan dalam kepemimpinan. Kami perkenalkan dulu anggota kami. Nama saya Rangga Teguh Milang dengan NIM 1040123000475. Perkenalkan, nama saya Ziaul Haq Mahaputra dengan NIM 104012300108. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hiban dengan NIM 1040123300220. Sigit. Perkenalkan, nama saya Sigit Febrianto dengan NIM 104012330434. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fajri dengan NIM 1040123000529. Baiklah, terima kasih sudah memperkenalkan diri kalian. Kami akan lanjut pada bidang penjelasan. Silahkan bagian latar belakang. Baik, terima kasih Rangga. Pertama-tama, tokoh yang akan kami jelaskan adalah Pak Joko Widodo. Latar belakang Pak Joko Widodo adalah sebagai berikut. Pak Joko Widodo lahir pada 21 Juli tahun 1961 di kota Surakarta. Dan Pak Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Indonesia sejak 20 Oktober 2014. Karirnya dimulai sebagai wali kota Surakarta dari tahun 2005 sampai tahun 2012. Dilanjutkan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 hingga tahun 2014 sebelum terpilih sebagai presiden. Kepemimpinannya fokus pada pembangunan infrastruktur dan program sosial seperti Kartu Indonesia Pintar. Namun, ia menghadapi tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi dan kritik terkait hak asasi manusia. Untuk membangun kepercayaan publik, Jokowi menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi dalam menghadapi isu-isu sensitif. Dan yang di bawah itu adalah sitasi atau web yang saya pakai untuk mencari data di atas. Berikutnya silakan. Baiklah, terima kasih Haki. Kami akan berlanjut pada pembahasan strategi membangun kepercayaan. Silahkan yang berbicara. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi membangun kepercayaan oleh Pak Jokowi. Strategi Joko Widodo atau Pak Jokowi dalam membangun kepercayaan publik melibatkan beberapa pendekatan kunci. Pertama, transparansi dalam pemerintahan menjadi fokus utama, di mana Jokowi berusaha untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kebijakan dan program pemerintahan. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial memungkinkan Jokowi untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat, menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dan mendengar aspirasi mereka. Di sini saya mendapatkan artikelnya dari eh, Antar News dan kepuasan kinerja Jokowi, bukti kepercayaan masyarakat. Oke, Rangga, terima kasih. Baik, terima kasih Faiz atas penyampaian materinya. Kami akan berlanjut pada pembahasan dampak pada tim organisasi. Baiklah, untuk Nabil silahkan disampaikan materinya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu dampak Jokowi terhadap tim atau organisasi. Nah, di sini tuh Jokowi sangat menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik dalam modal politiknya untuk mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer. Hal ini berfungsi untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Nah, dengan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat,
anggota tim pemerintahan pun merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan. Contohnya, waktu pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat kinerja Jokowi mencapai 75% menjelang akhir masa jabatannya, menurut data dari Antara News. Dan itu mencerminkan dukungan dan kepercayaan yang signifikan dari publik. Nah, tingkat kepuasan ini juga berkontribusi pada motivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama, karena mereka merasa dihargai dan didukung oleh masyarakat. Kemudian, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi juga terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa 81,4% responden merasa puas dengan kinerja pemerintahannya. Dan itu menurut data sumber dari Dinas Kesehatan Kota Bandung 2023. Oke, cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih Nabil atas penyampaian materinya. Kami sekarang akan berlanjut pada relevansi dan pelajaran yang bisa diambil. Untuk Sigit, silahkan menyampaikan materinya. Oke, selanjutnya di sini ada relevansi dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Bapak Joko Widodo. Nah, relevansi strategi dari Bapak Joko Widodo sendiri dalam membangun kepercayaan publik sangat signifikan, terutama dalam konteks kepemimpinan di era modern yang sangat erat dengan tantangan ini. Salah satu pelajarannya adalah pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif. Hal ini tidak hanya membantu dalam menjangkau lebih banyak orang, tetapi juga mendengarkan suara masyarakat secara langsung. Nah, program-program Bapak Jokowi sendiri saat ini seperti kayak belusukan ke pedesaan, terus berbicara langsung dengan orang-orang yang kayak gitu. Terus lebih jauh lagi pendekatan yang inklusif dalam pengambilan keputusan di mana masyarakat lebih dilibatkan dengan menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap kebijakan yang bisa kita ambil. Baik, sudah. Baik, terima kasih Sigit atas penyampaian materinya. Kami akan berlanjut pada bagian kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya. Baik, berdasarkan kesimpulan dari latar belakang, strategi membangun kepercayaan, dan dampak pada tim organisasi, serta relevansi dan pelajaran yang bisa diambil, kami telah mencapai pada kesimpulan. Dalam upaya untuk membangun kepercayaan publik, strategi Joko Widodo atau yang biasa disebut Jokowi menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan efektif. Melalui transparansi, komunikasi yang terbuka, dan memanfaatkan teknologi informasi, misalnya pada pemilu 2014, Jokowi untuk untuk marketingnya tidak banyak-banyak poster, tidak banyak-banyak bikin brosur atau bagaimana, beda dengan Prabowo, tapi Jokowi lebih memanfaatkan misalnya teknologi YouTube, teknologi Instagram untuk memperkenalkan. Makanya dia jauh lebih dikenal daripada Prabowo pada tahun 2014. Jokowi berhasil menjalani hubungan yang lebih erat dengan masyarakat. Dampak dari strategi ini sangat positif, tercermin dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Misalnya dalam pemilu kemarin tahun 2024 menunjukkan kalau kubu Prabowo dan kubu Gibran yang diasosiasikan dengan Jokowi itu bisa menang telak dibandingkan Anies dan Ganjar, menunjukkan bahwa kinerja Jokowi memang memuaskan dan penerusnya akan bisa memuaskan juga. Kepercayaan publik yang terbangun tidak hanya memotivasi anggota tim pemerintahan untuk bekerja lebih baik, tetapi juga memperkuat legitimasi dan stabilitas politik yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang kadang sulit dan tidak populer. Baik, untuk bagian kesimpulan saya sudah selesai. Baik, terima kasih untuk penyampaiannya. Terima kasih untuk Sigit, terima kasih untuk Nabil, terima kasih untuk Faiz, dan terima kasih untuk Ziaul Haq alias Haki. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Dadah. Dadah.